guys, welcome back to our channel Sadar Adventure, petualangan Sabda Kristus di sekitar kita. Nah, gak berasa banget nih ya guys, udah hampir 2 bulan kita melakukan physical distancing. Walaupun kita diam di rumah aja, gue yakin dan percaya pasti banyak banget pelajaran dan hikmat baru yang Tuhan berikan kepada kita melalui pengalaman yang baru ini pula. Oleh sebab itu guys, gue orang tuh pengen tahu banget kira-kira pelajaran-pelajaran apa sih, hikmat-hikmat apa sih, pengalaman baru apa sih yang kalian dapetin selama kita melakukan physical distancing atau stay di rumah aja. Please tulis pengalaman kalian di kolom komen bawah. Kita akan bacain semuanya satu-satu dan kita juga bakal share ke banyak orang supaya pengalaman-pengalaman kalian bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Amin. Nah guys, sekarang kita sudah masuk ke pertengahan bulan Mei. Bulan Mei itu sendiri dalam kalender Katolik identik dengan bulan apa sih? Yap, bener banget, bulan Rosario. Oleh karena itu, di video kali ini kita mau share tentang 5 fakta bulan Rosario dalam kalender Katolik. Oke? Fakta yang pertama, asal mula doa Rosario. Jadi, ternyata kalung Rosario itu sudah mulai digunakan sejak abad ketiga oleh biarawan-biarawati timur. Mereka mengembangkan banyak banget desain ya guys ya, bentuk-bentuk Rosario, tetapi kalung-kalung Rosario itu belum digunakan untuk mendoakan doa Rosario yang seperti sekarang kita doakan sekarang. Jadi maksudnya itu susunan doa Rosario itu belum terbentuk ya kayak gini. Cuman kalungnya itu sendiri sudah ada dan mereka gunakan. Ada satu tokoh yang berperan sangat penting dalam terbentuknya susunan doa Rosario dan juga penyebaran devosi doa Rosario itu sendiri. Dan tokoh itu adalah Santo Dominik. Dan itu baru mulai disebarkan atau terbentuk susunannya itu oleh Santo Dominik tuh sekitar abad ke-12. Cuman Santo Dominiknya sendiri tuh nggak bilang kalau dia yang menyusunnya. Jadi mereka itu proses pembuatan susunan doa Rosario itu terbentuknya itu melalui proses yang cukup banyak gitu ya. Jadi nggak langsung plok tiba-tiba jadi kayak gitu, melainkan dia perlahan-perlahan berubah sehingga berkembang berproses sehingga akhirnya menjadi doa Rosario seperti sekarang ini. Fakta kedua, arti dari kata Rosario itu sendiri. Nah guys, Rosario itu berasal dari bahasa Latin Rosarium yang artinya tuh mahkota mawar. Artinya bener-bener mendalam ya guys ya. Jadi mendalam dan sangat menarik nih. Jadi maksudnya itu apa sih doa Rosario itu? Ibarat kata tuh saat kita mendoakan doa Rosario, kita tuh sedang menguntai mahkota mawar satu persatu untuk Bunda Maria. Nah guys, kita juga seakan-akan tuh sedang berjalan gitu ya di kebun mawar Bunda Maria. Nah guys, kalau sampai di sini aja kalian dengerin faktanya, kok kedengarannya doa Rosario itu sangat Bunda Maria sentris ya. Tuhan Yesusnya mana gitu kan? Loh, bukannya kita cuma boleh berdoa hanya kepada Tuhan Yesus ya, Allah Bapa dan Putra aja ya, Anak Tritunggal ya. Ini maksudnya apa? Nah guys, gue mau meluruskan ini sedikit ya, karena jujur gue yang dulu punya pertanyaan seperti itu. Dan setelah kita research dan juga kita nanya sama para ahlinya ya, romo-romo, kita akhirnya tahu guys, kalau sebenarnya doa Rosario ini adalah doa yang sangat Kristus sentris. Kenapa? Karena dalam 4 peristiwa dalam doa Rosario nih ya, ada 4 peristiwa kan dalam doa Rosario. Ada peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. Nah, dalam 4 peristiwa itu, setiap peristiwa itu ada 5 ayat gitu kan. Ada 5 doa, 5 ayat, 5 kisah lah ibarat kata. Dan itu semua menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang ajaran Tuhan Yesus. Dan kita juga berdoa hanya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita mendoakan doa Salam Maria, itu kita bukan berarti kita berdoa memohonnya sama Bunda Maria. Kita berdoa memohon kepada Bunda Maria untuk mendoakan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya doa Rosario ini adalah doa yang sangat Kristus sentris ya guys ya. Jadi kita tuh di saat kita berdoa Rosario, kita berdoa bersama Bunda Maria sendiri. Dan Bunda Maria, kita mohon Bunda Maria tolong doakan saya kepada Putramu atau Tuhan Yesus Kristus ya. Fakta ketiga,
peristiwa-peristiwa di dalam doa Rosario. Nah guys, tadi gue sempat bilang kan ya kayak ada 4 peristiwa. Tapi sebenarnya awal mulanya itu cuma 3 peristiwa, yaitu peristiwa gembira, mulia, dan sedih. Namun pada tanggal 16 Oktober 2002, Sri Paus Yohanes Paulus II secara resmi menandatangani dan mengumumkan sebuah surat apostolik yang berjudul Rosario Virginis Mariae. Nah, di dalam surat apostolik ini diumumkan secara resmi penambahan menjadi 4 peristiwa dalam doa Rosario, yaitu peristiwa terang. Jadi awalnya cuma peristiwa gembira, mulia, dan sedih. Sejak keluarnya surat apostolik ini oleh Sri Paus Yohanes Paulus kedua ini, akhirnya menjadi 4 peristiwa, yaitu peristiwa terang. Itu penambahannya ya guys. Fakta keempat, kenapa bulan Mei dan bulan Oktober menjadi bulan Rosario? Kenapa ya? Guys, ini tuh ada sejarahnya dan menarik banget. Gue ceritain dulu ya. Dia di bulan Mei itu kenapa ada? Itu ada sejarahnya sendiri. Di bulan Oktober, kenapa bulan Maria itu ada sejarahnya sendiri. Gue bacain yang bulan Mei dulu ya guys. Jadi bulan Mei itu sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan karena merupakan musim semi di negara yang memiliki 4 musim. Nah guys, selain itu kita juga mengimani iman Katolik percaya bahwa Bunda Maria adalah Hawa yang baru. Kenapa Hawa yang baru? Karena dia mau menerima kehendak Tuhan, menerima mandat Tuhan dengan hati yang begitu setia, dengan begitu tulus, begitu rendah hati, dan begitu kuat imannya. Dia benar-benar, Bunda Maria itu adalah sosok yang patut ya kita jadiin panutan. Bagaimana di saat dia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, wow, itu luar biasa banget. Kayak dia menerima itu dengan penuh kerendahan hati, ketulusan, kesetiaan, dan iman yang luar biasa kuat. Itu kayak wow banget deh, amazed banget. Nah, jadi Hawa itu sendiri berasal dari kata apa ya? Gue kemarin udah pernah research tapi gue lupa dapat dari mana. Mungkin nanti kalau misalnya kita ketemu kita bakal tulis di sini ya. Kalau nggak ketemu ya maklumin ya. Dan emang Hawa itu sendiri artinya tuh ibu dari semua yang hidup. Nah, guys, jadi doa Rosario ini juga mulai terkenal tuh sekitar abad ke-13 ya. Tapi sebenarnya dari abad 1700-an itu baru populer di kalangan Jesuit dan mulai menyebar ke banyak gereja. Ada satu lagi nih guys, cerita yang cukup bersejarah yang membuat bulan Mei ditetapkan menjadi bulan Rosario. Jadi pada tahun 1809, Paus Pius ke-7 ditangkap oleh serdadu Napoleon dan dipenjara. Lalu di dalam penjara, Bapak Paus tuh memohon dukungan doa dari Bunda Maria agar dia dapat dibebaskan dari penjara. Dan Bapak Paus juga berjanji apabila ia benar dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. Dan luar biasanya 5 tahun kemudian pada tanggal 24 Mei Bapak Paus itu benar dibebaskan dan dia kembali ke Roma. Di tahun berikutnya, dia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Demikianlah devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal. Dan waktu itu juga ada satu Bapak Paus lagi, yaitu Bapak Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma. Aduh, ini agak susah nih bacanya. Immaculate Conception. Aduh, ini pokoknya Immaculate Conception atau Bunda Maria yang dikandung dengan tidak bernoda. Dan pada tahun 1594 devosi bulan Mei sebagai Bunda Maria telah dikenal oleh gereja universal. Jadi kita bisa lihat ya guys, ini proses pelan-pelan. Awalnya karena permulaan musim semi, terus tiba-tiba ada pengalaman dari Bapak Paus Pius ke-7, habis itu dari situ Bapak Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma itu, dan akhirnya secara perlahan seluruh gereja universal mengenal bulan Mei sebagai devosi bulan Maria. Nah guys, itu untuk yang bulan Mei. Untuk yang bulan Oktober, gua pikir-pikir kayaknya bakal kita share nanti di bulan Oktober ya, karena ada sejarahnya sendiri dan gak kalah serunya. Fakta
kelima, kenapa doa rosario begitu istimewa bagi umat Kristen? Nah, nih guys, ada 5 poin penting kenapa doa rosario begitu istimewa kepada umat Kristen. Kita bahas dari poin yang pertama. Jadi sebenarnya poin pertama kenapa sangat istimewa, doa rosario itu sebenarnya doa yang sangat sederhana. Seperti Bunda Maria, rosario merupakan doa yang dapat kita doakan bersama Bunda Maria. Dengan mengucapkan salam Maria, kita tuh memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan para ahli kitab suci juga meyakini apa yang diminta Bunda Maria kepada Yesus tidak mungkin putranya tolak. Ini merujuk pada permintaan Bunda Maria pada pesta pernikahan di Kana. Jadi ini ada dasar biblisnya ya guys ya, kita harus percaya. Poin kedua, berdoa rosario itu sebagai senjata yang sangat kuat dan sangat ampuh untuk melawan kejahatan. Kenapa? Karena kita saat berdoa rosario, kita membantu bantuan doa juga dari Bunda Maria untuk membantu kita menghindari dari ancaman kejahatan. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga, doa rosario tuh punya kekuatan untuk mengantarkan kita kepada pertobatan sejati, sehingga kita dapat merasakan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bunda Maria itu adalah Bunda surgawi yang selalu mengantar kita untuk kembali kepada Bapa dan Yesus. Jadi setelah kita bertobat dari kesalahan dan dosa kita mohon bantuan doa dari Bunda Maria untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita tuh memiliki senjata baru, kekuatan baru untuk mengantar kita kembali lagi kepada Tuhan. Poin keempat, ketika kita berdoa rosario, kita tuh mengikuti suatu ziarah yang sangat panjang. Kita bisa mulai dari dia menerima kabar gembira sehingga kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi dalam semuanya itu kita ada pengalaman jatuh bangun yang dihadapi oleh Bunda Maria dan kita turut merasakannya. Dan bagaimana juga ajaran-ajaran Kristus selalu dihidupi melalui setiap peristiwa kehidupan dari Bunda Maria itu sendiri. Poin terakhir, jadi dengan mendaraskan doa salam Maria secara berulang, kita tuh melatih diri kita untuk semakin berkonsentrasi. Latihan berkonsentrasi bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi dengan doa yang sederhana yang terus diulang-ulang, kita tuh dilatih konsentrasinya untuk tetap terus fokus kepada Tuhan. Wow, 5 kekuatan dari doa rosario, kenapa itu istimewa banget buat orang Katolik. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Nah guys, gue ada tambahan sedikit beberapa pengumuman buat kalian. Sekarang kita udah ada Instagram ya guys ya. Kemarin sempat Instagram kita nggak aktif karena ada kesalahan teknis. Jadi sekarang udah aktif kembali, bisa di follow IG kita. Ada di sini nih, di sini ya. IG kita @sadaradventure ya. Kita bakal share banyak banget renungan-renungan ataupun info-info Katolik dan juga banyak banget hal-hal yang puji Tuhan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Oke deh guys, sampai di sini dulu video kali ini ya. Dan kalau video ini yang berguna buat kalian, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya, tombol like-nya juga sekalian, share, komen and share ke semua teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang sadar akan sabda-sabda Tuhan yang ada di sekitar kita, yang kadang itu kita kadang kurang sadar karena kita aja yang kurang peka. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya video kali ini. Bye, see you in next video.